Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama Abang. Kali ini yang mau kita bahas yaitu soal utul UGM 2019 ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu diperlihatkan pada gambar. Di antara pernyataan-pernyataan berikut ini, manakah yang benar? Ini adalah seri utul UGM 2019 paket 924. Untuk pilihan A, tepat setelah T5 sekon arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda. B, tepat setelah T5 sekon kecepatan benda masih searah dengan percepatan benda. C, benda mengalami perlambatan senilai 2,5 meter per sekon kuadrat. D, jarak yang ditempuh oleh benda dari T0 hingga T5 sekon adalah 35 meter. E, percepatan benda mencapai nilai maksimum saat T5 sekon. Jadi teman-teman semua seperti ini. Jika diketahui ada grafik antara kecepatan terhadap waktu sedemikian, ini merupakan grafik gerak lurus. Nah, gitu ya. Untuk gerak lurus ini ada dua jenisnya. Yang pertama ada GLB, yang kedua ada GLBB. Jadi dari grafik ini jelas kita lihat bahwasannya jenis geraknya adalah GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Di mana setiap perubahan waktu kecepatan berubah. Seperti itu dia. Nah, jadi kalau abang tandai mula-mula di titik A misalnya. Lalu hingga waktunya 5 sekon kecepatannya 7 itu adalah titik B. Hingga kecepatannya kembali 0 waktunya 7 itu adalah titik C. Seperti itu. Maka boleh kita simpulkan ketika benda bergerak dari A ke B, benda mengalami yang namanya percepatan, geraknya makin cepat. Nah, gitu ya. Sementara ketika benda bergerak dari titik B sampai ke titik C-nya, benda mengalami perlambatan negatif. Ah, seperti itu dia. Nah, kita tinjau satu persatu untuk pilihan A. Ketika T 5 sekon, F berlawanan gerak benda. Ingat ya, jika F searah gerak benda, jika F searah gerak benda, maka benda ini tentu akan mengalami percepatan. Nah, gitu dia. Kemudian jika F berlawanan, kalau F-nya malah berlawanan teman-teman semua dengan gerak benda, maka benda itu tentu akan mengalami yang namanya perlambatan. Jadi kalau kita tinjau geraknya ini, selama benda bergerak dari A ke B, itu percepatan, maka F searah dengan gerak benda. Nah, gitu ya. Sementara dari B hingga ke titik C, tentu F sudah berlawanan dengan gerak benda. Kalau sudah berlawanan, itulah berarti mengalami yang namanya perlambatan. Nah, gitu ya. Jadi ketika T sudah lebih besar daripada 5 sekon, berarti sudah dari B menuju C, sudah mengalami perlambatan. Pernyataan nomor A benar. Nah, gitu ya. Jadi jawaban persoalan ini adalah A. Kita tinjau untuk pilihan yang lain. Ketika T sudah lebih besar dari 5 sekon, A searah V. Ketika sudah lebih besar dari 5, berarti dari B ke C. Perlambatan. Kalau sudah perlambatan, arah percepatannya sudah berlawanan dengan arah gerak. Berarti pilihan B salah. Nah, gitu ya. Kemudian kita tinjau C. Berapakah perlambatan? Yang mana perlambatan? Untuk meninjau C itu tentu perlambatan adalah dari titik B ke titik C. Nah, gitu ya. Nah, untuk B ke C diketahui kecepatan mula-mula di titik B adalah 7. Kecepatan akhir di titik C adalah 0. Itu ditempuh dalam waktu 5 ke 7 sekon, berarti 2 sekon. Maka dari sini boleh kita cari perlambatan, yaitu delta V dibagi dengan selang waktunya. Nah, gitu ya. Maka delta V-nya 7 per 2 sama dengan 3,5 meter per sekon kuadrat. Inilah besar perlambatannya.
Kemudian untuk pilihan D, berapakah jarak yang ditempuh? Jarak yang ditempuh ketika dari 0 hingga ke 5. Jadi ingat ya Dik, mencari jarak itu, cara cepnya cari aja luas. Luas di bawah grafiknya, tentu terhadap waktu gitu ya. Untuk grafik 0 sampai 5 sekon berarti AKB, kita tinjau luas di bawah grafiknya. Itu merupakan sebuah segitiga. Berarti jarak tempuhnya itu luas segitiga setengah alas kali tinggi. Alasnya 5, tingginya 7. Berarti ini 35 bagi 2. Iya, 17,5 meter. Kemudian untuk pilihan D, masuk abang. Berapakah percepatan maksimum? Jadi kalau kita tinjau grafiknya, percepatan itu dari A ke B. Nah, karena grafik itu adalah GLBB, tentulah sepanjang gerak dari A ke B atau sepanjang waktu dari 0 hingga ke 5, percepatannya konstan. Ingat syarat GLB, percepatan bernilai konstan. Gitu. Berapakah besar percepatan dari A ke B? Langsung saja. Delta V dibagi dengan selang waktunya. Dari A ke B, kecepatan di B 7, kecepatan di A0, selang waktunya adalah 5. Berarti ini 7 dibagi dengan 5. Nah, gitu ya. Berarti ini 1, iya. Sisa 2, 4, 20 bagi 1,4 meter per sekon kuadrat. Jadi, sepanjang waktu 0 hingga ke 5, percepatannya 1,4. Berapa percepatan maksimum? Apakah benar percepatan maksimum ketika T5? Tidak, karena percepatan itu konstan. Ketika T1 juga 1,4. Ketika T2 juga 1,4. Ketika T juga 5, tetap 1,4. Berarti pernyataan E salah, D salah. Jawabannya adalah A. Oke teman-teman semua, inilah sekilas pembahasan utul UGM soal nomor 1. Sampai jumpa di sesi video berikutnya.